ya. Jadi yang panggil saya biasanya kebanyakan Kak Dian begitu, Ibu Dian begitu ya, panggil saya begitu ya. Jadi kami ini adalah utusan daripada Bapak Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach untuk membawa kegerakan di dalam roh, di dalam iman. Nah, seperti lagunya ini ya. Yuk kita belajar ya. Dari timur ku bawa keberkatanmu, ke barat ku bawa lawatanmu, ke selatan ku bawa jamahanmu, ke utara ku bawa lawanmu. Dari timur ku bawa keberkatanmu, ke barat ku bawa lawatanmu, ke selatan ku bawa jamahanmu, ke utara ku bawa urapanmu. Haleluya, 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 haleluya. Lawanlah seluruh negeri kami, damaikan seluruh bangsa kami. Kami rindu keselamatan, kami rindu keselamatan. Yesus kami lagi. Haleluya, tepuk tangan semuanya. Asik gak lagunya? Asik, iya. Benar-benar siapa yang rindu dilawat? Oke, coba sekarang lihat, karena Anda sudah datang sebelum latihan lagu yang baru. Coba lihat kanan kiri Anda, tadi sudah memperhatikan belum? Ada sukacita nggak di wajah? Ini, oh iya, mau lihat nih. Anak muda, wah, ini ada sukacita nggak nih? Anak ganteng, wah, iya luar biasa. Beri kemuliaan untuk Bapak yang betul. Jangan sampai Anda terhilang daripada hadiratnya hari ini, karena rugi banget. Jadi saya punya saran, bagaimana kalau HP-nya disimpan dulu supaya hari ini kita bisa menikmati lawatannya. Kalau kelewat rugi, kalau HP-nya nanti bisa dilanjutkan lagi, bener nggak? Iya, jadi minta tolong ya. Jadi semuanya kita nikmati hadirat Bapak Yahweh Elohim. Siapa yang sudah kering, yang sudah haus rindu? Haus semuanya, ya luar biasa. Nggak ada di sini berarti sudah melimpah airnya. Amin. Tepuk tangan. Haleluya. Ya, sekarang kita yang lagu selanjutnya. Nanti kan baru kita ini kan latihan dulu ya. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yeshua HaMashiach. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yeshua Baik, mari kita berdoa ya. Mari kita buka ibadah hari ini. Syukur.
Bapa Yahweh Elohim, Yeshua Hamasiah Ruach Kodes, kami minta seluruh ruangan ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Jamah hati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Yang susah Engkau hibur, yang lapar Engkau kenyangkan, yang berbeban berat Bapa Engkau berikan jalan keluar. Karena selalu ada harapan di dalam-Mu, selalu ada jalan di dalam-Mu. Dan biarlah kami disiapkan menjadi umat yang layak untuk menyambut saat Engkau datang. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, berkat-Mu turun atas tempat ini, atas gembala-Mu di tempat ini, atas gereja ini dan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Biasanya kami kalau di sana setelah salam itu Shema Yisrael. Di sini sudah diajarkan? Oh belum. Jadi Bapak, Ibu, Shema Yisrael itu artinya Anda semua adalah Yisrael. Bukan Israel ya, tapi Yisrael. Yisrael itu artinya semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Yeshua Hamasiah itu disebut Yisrael. Nah, jadi kalau Shema Yisrael Yahweh Elohenu, artinya apa? Hormat Bapa Yahweh, Yahweh yang bertahta, Tuhan kami. Maksudnya ya, jadi Yahweh Tuhan kami, ya kan? Nah jadi tadi nggak bersiap ini slide-nya biar mereka semua belajar. Jadi awalnya sih mikirnya susah bahasa Ibrani, tapi kan ada maknanya. Ya, kitab suci kita, Tuhan kita dari Ibrani, tapi bukan berarti kita dibentuk jadi orang Ibrani, bukan. Ya kan? Cuma nyanyi kan tidak menjadikan kita menjadi Ibrani, benar? Iya. Ya, ini ya, kita belajar ya tuh. Dengar hai Israel, dengar hai Israel, Yahweh adalah Tuhan, Yahweh Esa. Diberkatilah namanya yang kudus dan mulia. Mau belajar lagi? Ya, ini ya kalau kita sudah bisa, waktu kita bangkit berdiri terus kita nyanyikan rasanya keren gitu, hadiratnya itu bisa hadir saudaraku ya. Yuk belajar yuk. Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ayo sekarang kita bangkit berdiri. Nah, kita berikan penghormatan tertinggi untuk Bapa Yahweh Elohim. Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, Yeshua Hamasiah. Pagi ini kami semua datang kepadamu memberi penghormatan yang tertinggi. Dan kami mau lebih lagi memberikan hati kami, pikiran kami, hidup kami kepadamu. Biarlah hadirat-Mu hadir saat ini, membalut setiap kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
Amin. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Nah, tahu nggak saudaraku, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari ibu cantik. Jadi saya tadi waktu kita nyanyi Sema Israel, saya menghadap kemana? Apakah saya menghadap ke jemaat? Tidak. Saya menghadap kemana? Ke depan. Artinya apa? Artinya kita semua sama. Saya dengan Anda sama. Yang layak kita hormati bukanlah hambanya, tetapi Bapa Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach, saudaraku ya. Jadi siapa yang layak dipuji? Yeshua HaMashiach. Siapa yang layak disembah? Siapa yang layak disembah? Yeshua HaMashiach. Luar biasa. Siapa yang layak dipuja, Bu? Bapa Yahweh. Iya, jadi Yahweh Elohim dengan Yeshua HaMashiach satu paket komplit, tidak bisa dipisahkan, ya kan? Terus ada tipsnya. Tadi pagi saya menyembah di sini sampai, aduh, kenapa berat sekali? Biasanya saya masuk ke suatu tempat itu bisa langsung terus air mata bisa langsung keluar. Tapi kenapa ya tadi saya di sini? Ya saya di sini, Bapak Gembala Anda di sana ternyata saya nggak tahu gitu ya, karena saya sibuk dengan mencari hadirat Bapak Yahweh, ya kan? Nggak taunya ketika saya amin, Bapak Gembalanya udah berderai-derai air mata, saudaraku, basah semua, nggak cerita apa-apa ke saya, ya nggak cerita, nggak. Jadi yang ceritakan adalah perjuangan beliau bisa sampai tempat ini, tapi menceritakan ada satu-satu enggak ada, ya. Saya di sini, saya menyembah. Aduh, kenapa ya pujiannya hanya sebatas plafon? Aduh, kenapa nggak bisa di ini? Nggak bisa ditembus ini, kenapa? Kenapa hadiratnya nggak turun nih, kenapa? Terus saya nyanyi, terus akhirnya apa, saudaraku? Bisa tembus ketika saya sudah berkata, Bapak Yahweh, berikan lawatan untuk anakmu di sini. Yeshua tolong. Saya Yeshua, gak berani langsung Bapak Yahweh. Kenapa? Karena pintu untuk menuju Bapak Yahweh Elohim itu siapa? Yeshua HaMashiach. Jadi Anda kalau belum beres langsung datang terus pujian Yahweh, Yahweh, Bapak Yahweh akan gini. Kamu sudah bereskan belum dosamu? Tadi ngomel sama istrinya, istri ngomel sama suami gara-gara kopi atau gara-gara gosong masakannya gitu kan ya, keasinan, belum dibereskan. Tahu-tahu langsung memanggil namaku, Yahweh. Tidak boleh. Jadi harus Yeshua, selidiki aku ya Yeshua, ampuni dosaku ya Yeshua. Tidak ada di situ. Saya tuh orangnya begitu. Jadi roh itu mengalir, lagu itu langsung muncul. Nah, jadi saudaraku, ini Yeshua, nanti Yeshua sudah berkenan baru, ya kan? Kan kita bisa ngerasain waktu dan lain baru. Elohim, jangan takut. Elohim itu saya kalau panggil Bapak Yahweh, Elohim, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh, Elohim. Ibaratnya anak habis main, kotor semua, sudah dimandikan, udah wangi. Jadi ketemu sama bapaknya sudah meluk, sini anakku sayang, sini. Kamu minta apa? Kok udah
sudah cantik, sudah wangi. Udah gitu udah beres lagi, dosa-dosanya udah gak ikut. Sini sayang, kamu minta apa? Sini 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 sama ibu. Enggak mau? Ya udah kalau gitu duduk ya. Nah, ini bu guru TK juga soalnya dulunya ya. Nah, jadi saudaraku, kalau udah begitu, udah wangi, udah cantik, ditambah lagi, ku bawa korban syukurku. Udah bawa bunga yang harum, dikasih nih ke bapaknya. Bapak, aku berikan kepadamu. Kira-kira senang nggak? Senang. Jadi pasti anaknya belum minta, pasti sudah tanya toh, kamu minta apa nak? Bikin bapak senang. Bener nggak? Nah, jadi saya datang ke sini khusus ngajarin Anda untuk apa? Merayu. Ayo, siapa yang merayu di sini? Ya, untuk merayu Bapak Yahweh. Ayo, sekarang kita rayu ya. Layani. Sekarang bangkit berdiri sambil berjoget. Ya, saya mau lihat nih siapa yang hatinya bersuka cita dan yang tidak. Ya, siap. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja. Yesus Maha Kasih, layak dipuji, layak
masih ada acara yang lebih seru bersama saya. Sudah bosan belum? Ayamnya sudah di kandang belum? Iya. Yo, siapa yang bertugas silakan. Halo. Bapak Yape. Ani. Oh, sambil nyanyi ya. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yesus Masia. Layakkan kami naik ke gunung-Mu, layakkan kami layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yesus Masia. Layakkan kami naik ke gunung-Mu, layakkan kami menyambut kedatangan-Mu, layakkan kami naik ke gunung-Mu, layakkan kami menyambut kedatangan-Mu, layakkan kami naik ke gunung-Mu, layakkan kami menyambut kedatangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh Elohim, Engkau yang memberkati tangan-tangan anakmu yang sudah memberikan persembahan hari ini. Dan kalaupun mereka belum bisa memberikan persembahan, kami tahu mereka semuanya memberikan dengan yang terbaik dari mereka. Pujian dan hati yang mereka bawa itu adalah persembahan yang Kau cari dan Kau rindukan. Oleh sebab itu hari ini yang Bang berdoa, curahkan tingkap-tingkap langit-Mu bagi seluruh anak-Mu di sini. Isi lumbung-lumbung mereka dengan penuh. Tidak ada lagi yang berteriak kekurangan di tempat ini. Semuanya diberikan kelimpahan di dalam-Mu. Namun kami juga percaya Engkau siapkan kami semua untuk menghadapi segala musim di hidup kami. Dan kami merindu Kau dapati tetap setia. Dalam nama Yesus Masia kami bersyukur. Bapa Yahweh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku tahu enggak? Jadi ketika Anda tadi jalan, maaf ya Pak Pendeta. Jadi ketika Anda tadi jalan begini ya, saya itu merasa kita berada di pesta pernikahan. Kemudian saudaraku mau salaman sama mempelainya sambil memasukkan itu sumbangan, saudaraku ya. Sambil memasukkan itu kan kalau pernikahan itu ya. Nah, terus nanti jalan di sini jabat tangan kepada mempelai. Apakah itu salah? Tidak salah, ya, tidak salah, tidak salah. Jadi saya hanya diingatkan, oh iya, ini waktunya mempelai akan segera dijemput. Nah, kira-kira kita ini saudaranya mempelai, tetangganya mempelai, atau kawan dekatnya mempelai, atau kita mempelainya? Hah? Mempelainya. Kalau begitu loh, ini Yesua Hamasia itu kan cuma satu. Yesuanya banyak enggak? Enggak. Saya tanya, Bapak, Yesua satu atau banyak? Nah, Anda mempelainya atau saudaranya mempelai atau temannya mempelai? Berarti banyak kan? Berarti kita semua calon
mempelai. Jadi kita semua apa? Calon mempelai. Karena apa? Kalau kita mau menikah, apakah kira-kira Yesus langsung gini, kalian semuanya mempelaiku, begitu? Ayo. Sekarang saya tanya, Adam itu diberi istri berapa? Satu. Yakin Bu? Dengar Bu, satu. Ya. Adam diberi istri berapa? Satu. Berarti Bapak Yahweh Elohim hanya menciptakan satu pria dengan satu wanita. Terus bercerai boleh tidak? Tidak boleh kan, kecuali nggak kasus ya, mau ngapain lagi pernikahannya di rumah sana. Jadi hanya diciptakan satu laki-laki, satu wanita. Hanya diciptakan satu pasangan. Nah sekarang kalau Anda semuanya adalah calon mempelai, berarti Anda harus berjuang di antara 8 miliar orang. Jadi nanti ketika sang raja datang, kira-kira yang didapatinya layak jadi mempelainya Bapak atau Bapak? Kira-kira loh, siapa? Di antara Anda berdua, kira-kira siapa yang lebih layak jadi mempelainya? Ayo. Bingung ya? Kenapa bingung? Karena baru usaha gitu ya. Oh, berusaha untuk menjadi calonnya, bagus, benar. Sekarang saya tanya, Ibu, dengan Ibu, kira-kira kalau Yesus datang yang dipilih yang mana? Bingung juga ya. Sekarang saya tanya nih yang muda. Mbah, sama Mbah, kira-kira kalau Yesus datang yang dipilih yang mana? Yang sini apa yang situ? Saya, haleluya, punya kepercayaan diri bener ya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, sekarang saya tanya, kenapa Anda bilang saya? Ayo. Karena saya percaya kepada Bapak Yahweh. Kepercayaan kepada Bapak Yahweh. Yesua percaya nggak? Yesua Hamasiah dan Bapaknya. Ya, dan percaya kepada Bapaknya. Iya, berarti Anda pasti terpilih. Amin. Haleluya. Nah, iya. Jadi nanti itu ada banyak. Ada yang jadi mempelainya, ada yang jadi saudara mempelai, ada yang jadi tamu undangan. Karena lagunya ada. Tersisa tamu undangan, sudahkah engkau layak? Pernah dengar? Belum? Nah, saya khotbah di YouTube, di channel Gunung Batu. Nah, itu lagu-lagu dari Gunung Batu. Ya, jadi tersisa tamu undangan, sudahkah engkau siap? Pakaian hati saya mendapat perkenanannya. Yesua akan menjemputmu. Yesua
saya tiduran di lantai sambil lebahan. Aduh Yesua, capek sekali aku Yesua. Tiba-tiba saya dengarkan para malaikat itu lalu menjadi saya dengarkan suara Roh Kudus nyanyi, para malaikat nyanyi. Saya lihat wajah Yesua dengan pakaian putihnya, pakaian mempelai. Lalu saya dengarkan para malaikat nyanyi, Yesua datang. Anda pernah mendengar suara malaikat nyanyi? Suaranya bagus saudaraku begini. Ini cuma mirip 0,00-nya. Ya, ini gak mirip yang benar, tapi mirip 0,0000-nya ya. Yesua datang, Yesua datang, dum dum dum. Yesua datang, Yesua datang. Dia datang di awan-awan menjemput mempelainya. Pada waktu itu saya langsung bangkit bangun. Yang awalnya saya di sini aja deh supaya nggak bengong. Yang awalnya saya rebahan, aduh, itu ya, saya jadi bangun karena begini. Menjemput mempelainya, membungkus mempelainya. Roh Kudus membungkus mempelainya. Saya itu badan saya kayak diliputi awan-awan begitu saudaraku. Saya gini, aduh, ini aku kecapean apa gimana ya? Saya lihat begitu kan, aduh, saya mau terbang Pak ya gitu kan, sambil dengerin para malaikat nyanyi. Roh Kudus membungkus mempelainya dengan awan kemuliaan. Naik, ada pertemuan di udara. Waktu saya dibawa naik, saya gini, Yesua, ini sudah waktunya. Yesuanya senyum. Lalu saya tanya, terus yang tersisa bagaimana? Yang tersisa, yang tidak terpilih terangkat bagaimana? Jawabannya malaikatnya nyanyi, tersisa tamu undangan, sudahlah engkau siap, pakaianku harus layak, mendapat berkenanannya. Saya diperlihatkan juga anak-anak muda, anak-anak tua. Saya kalau bilang orang tua, anak-anak tua, terus anak-anak kecil, semuanya pada menunduk semua. Ketika Yesus datang, sangkakala ditiup, mereka dipanggil-panggil. Kalau namanya Amos, berarti dipanggil. Amos, Andi, Ari, Subeki, Suwarni, pokoknya semuanya muncul. Dipanggil, tapi tidak ada yang ini nengok. Kenapa? Karena lihat HP semuanya. Semuanya sibuk chattingan sambil ketawa-tawa. Terus ada yang main game. Sehingga ketika dipanggil, semuanya terlewat. Berilnya langsung nengok, berarti nggak lewat berilnya. Saya nggak tahu namanya di sini ya. Sonya, Susi, kayak gitu ya. Tapi sibuk. Ntar dulu Tuhan, ntar dulu Yesua, ntar dulu Bapak Yahweh. Aku masak dulu, nanti kosong. Nah, kayak gitu. Jadi saudaraku, kami di rumah doa Gunung Batuku, ya kan, di KPI kami Gunung Batuku, itu saudaraku sering mendengar sangkakala. Jadi ketika kami mendengar sangkakala ditiup, gimana niup sangkakalanya? Daripada aku tiup. Lagi pelit amat. Kalau sudah mendengar begitu, saya mencari. Hei Mas Ganteng,
suaranya. Jadi terakhir ini sering sekali kedengaran. Jadi kalau sudah begitu, mau masak, mau apa, padahal kami masaknya di pawon bukan kompor. Sudah kami turunkan, terus di pawon itu, di dapur itu, kami langsung duduk melingkar bersama-sama dan kami langsung tunduk. Kami berkata, Yesus, kalau Engkau datang, jangan lewatkan kami. Kami mau Kau bawa Yesus, kami mau. Kadang jam 12 malam, ketika kami tertidur, tiba-tiba ditikuk sangkakalanya. Ini sangkakala beneran dari malaikat, bukan dari Mas Dani. Kalau sekarang yang Anda dengar Mas Dani, kalau yang kami dengar itu benar-benar. Jadi lahan kami itu Bu, jauh dari rumah-rumah penduduk, nggak ada. Jadi kami di tengah-tengah ladang. Nah, ketika sangkakala itu ditiup, rasanya ini tubuh ini merinding semua karena takut. Takut apa? Sangkakala ditiup kok kami masih di bumi. Takutnya apa? Ketinggalan. Padahal itu memberitahu, ayo Bani Sion, bangun. Bangun untuk apa? Berdoa. Bangun menyembah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoanya berapa kali sehari? Doa makan, doa mau berangkat kerja, doa tidur. Kalau kami pagi jam 5:30 semua sudah menyembah. Kadang-kadang saya sampai gini, karena kan jam 3 baru selesai menyembah, jam 4 kan balas tidur lagi sebentar gitu ya. Ketiduran. Kawan-kawannya Mas Daniel, Mas Christian ini semua anak tua, anak muda berkumpul sudah di ruangan ibadah. Mereka sudah langsung nyanyi. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kira-kira kalau Anda yang mendengarnya, Anda akan bangun atau bablas tidur? Bablas tidur Pak? Tarik selimut ya? Saya tidak bisa. Ini seluruh umat sudah ada di depan situ. Udah capek kerja seharian. Jam 1 kita berkumpul, semua nyanyi tapi kurang semangat. Jadi misalkan nyanyi layak dipuji, tapi dianya gini, layak dipuji, layak disembah. Tahu nggak apa yang disuruh? Yuk, karena kalian lelah, pulanglah, kembali tidur. Benar, disuruh pulang, kembali tidur. Akhirnya apa? Gak, kami bangun. Ya makanya ayo memuji, langsung semangat. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yesus Maha. Karena apa? Nanti di Samayim itu Anda semua diciptakan Bapak Yahweh. Itu untuk apa? Untuk menggantikan tempat dari malaikat yang terusir dari surga, dari Samayim itu. Jadi kalau Anda yang tidak suka nyanyi, kalau disuruh nyanyi biasanya gini, layak dipuji, layak disembah, kayak Sariawan gitu, nggak punya tempat di sana. Karena lowongan yang ada di surga itu cuma para pemuji dan penyembah. Jadi diciptakan 8,5 miliar ini cuma di seluruh dunia ya. Jadi itu dipilih, disaring, kayak ada ibu-ibu kalau santan itu bikin santan diperes kan. Nah itu disuarin, santan kentalnya diambil, ya kan? Terus nanti santan bening, habis itu dibuang. Jadi saringannya ini akan menempati
posisi para malaikat yang jatuh. Jadi siapa yang suka memuji? Hai, ada yang nggak suka loh? Siapa yang suka menyembah? Coba sekarang ya kita nyanyi lagi. Kira-kira nanti yang lolos menggantikan posisi bintang terang siapa? Karena bintang terang itu yang Anda kenal iblis. Iblis itu namanya Samael. Nama aslinya itu Samael. Nah, bukan Lucifer, bukan. Lucifer itu bawahannya Samael. Jadi Samael itu tingkatan tertingginya. Nah, itu didandani begitu indahnya. Setiap pujian yang keluar dari mulutnya itu dahsyat. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan Samael, tubuh dah suara kue yo fales bubu ngalor ngidul, ya tidak apa-apa. Yang dicari Bapak Yahweh hatimu, hati kita. Ya, coba sekarang siapa yang bisa ini memuji menyembah Bapak Yahweh dengan dahsyat? Yuk berdiri yuk, biar gak ngantuk. Tapi saya minta tolong Anda bergoyang, terus lihat kanan kiri Anda, lihat apakah dia ikut nyanyi. Kalau tidak, berarti lowongan Anda lebih besar. Katakan kepada dia, yo wes kerasa melu nyanyi, ben balik kanggo aku dong, gitu kan? Aku gak punya saingan, gitu ya. Yuk coba bilang sama saudaranya, gak saya ikut nyanyi kamu ya, aku pasti nyanyi, gitu ya. Yuk. Panggilannya layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yesus Masiah. Lihat, layakkan kami naik ke gunungmu, layakkan kami menyambut kedatanganmu. Sebentar, anak-anak juga ikut ya, karena nanti ini pilihan loh. Malaikat Gabriel mencatat tuh siapa ini yang layak nanti ya. 3, 2, 1. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, Yesus Masiah. Layakkan kami naik ke gunungmu, layakkan kami menyambut kedatanganmu. Lagi, layak dipuji. Saya mau jalan di atas nih. Disembah. Siapa yang nggak goyang? Layak dipuja, Yesus Masiah. Layakkan kami naik ke gunungmu, layakkan kami menyambut kedatanganmu. Layakkan kami naik ke gunungmu, layakkan kami menyambut kedatanganmu. Layak, 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 Yesus Masiah. Silakan duduk. Sebelum saya buka kitab suci, saya mau cerita sedikit. Waktu saya mengajar, kawanan kami 19 orang yang dididik dengan eksklusif begitu.
pergi potong rambut. Kami berhenti di sebuah komini. Kebetulan komininya itu di potong rambut ya Mas Dani. Apakah Anda tahu pekerjanya itu? Saya lihat, saya itu tidak ngapa-ngapain. Terus ketika saya tanya, mau parkir, tiba-tiba dia parkir. Loh, bukan di situ parkirnya. Loh Mas, bukannya pomnya ini tutup? Kan nggak ada yang beli dan nggak ada yang jaga. Dia yang jaga pakai baju biasa seperti jenengan. Terus dia marah. Habis itu, oh ya, kami pikirkan, maaf. Habis itu dia melihat saya, ngomongnya gak jelas. Terus gak jelas ngomongnya, saya liatin aja. Ini orang bener gak ya? Udah gitu dia langsung duduk pegang HP-nya lagi. Tahu gak saudaraku, anak ini sudah menuju setengah gila. Bahkan sudah 70%. Bukan hanya itu, saya ini juga psikolog. Jadi saya keluar masuk rumah sakit jiwa. Untuk apa? Untuk ngantar orang masuk ke situ. Dan juga untuk menterapi. Jadi pelayanan saya anak-anak muda dari SD sampai dengan tua. Dulu ada seorang yang namanya Mas Yanto juga itu yang pernah saya ceritain di. Oh ada di sini ya. Tapi Mas Yanto di sini beda ya. Nah, jadi saudaraku, kenapa mereka menjadi gila? Di bangsa rumah sakit jiwa itu banyak yang anak usia SD sampai SMP SMA. Masa depannya udah hancur, otaknya sudah rusak. Kenapa? Karena ini didesain khusus untuk menghancurkan otak. Jadi melalui tontonannya, saya itu kalau sama anak saya, Mas Kris, uber-uberan HP, sama Mas Daniel juga, saya awasin terus. Biasanya mereka nggak pegang HP, kumpulkan semua. Di sini saya intip lagi di kamarnya. Ngapain kalian? Awas ya, jadi tidak berkenan ya. Nah, habis itu lagi. Ngapain kalian? Sampai mereka gini, ngapain sih Ma? Enggak, ini baru ngedit ini. Karena apa? Ini bahayanya sangat dahsyat. Bahkan ada anak kecil yang umur 7 tahun ataupun murid saya TK waktu itu baru 3 tahun. Ketika HP-nya diambil, dia buanting semua kursinya, dia buanting mejanya. Dia katakan apa? Mami, fuck you, katanya. Apa artinya? Itu bahasa yang kasar, saudaraku. Ya, ya. Jadi saudaraku, mami, dia bilang maminya sampai kayak gimana? Gara-gara diambil HP. Jadi dia lebih rela tidak makan daripada jauh dengan HP. Ini memang dirancang khusus. Ada juga teman saya namanya Pak Aris, anaknya itu menjadi pengagum Lucifer gara-gara apa? Ini. Jadi kalau Pak Aris berdoa, dia langsung meronta jadi lawannya. Gara-gara apa? Ini. Jangankan ini ya, anak saya dulu pernah juga, tapi sekarang sudah terbebas. Jadi dia tambah ganteng, tambah hebat, tambah bermanfaat, saudara. Tepuk tangan dulu. Dulu saudaraku gara-gara ini saya sampai dipukul, sampai pingsan saya saudaraku. Iya. Karena apa? Karena ini. Jadi memberikan ini kepada anak-anak kecil, ya, yang belum tepat waktunya itu sangat bahaya. Jangankan anak kecil, oma-oma sudah 75 tahun. Oma Berta ya dan itu tiap kali begini. Takutnya cuma sama saya doang. Saya bilang, Oma gak bisa berhenti main HP, saya antar pulang, Oma. Saya bilang, iya. Jadi sampai seperti itu. Terus nanti dia menimbulkan kepribadian ganda, saudara. Menimbulkan kepribadian ganda. Di depan Anda baik, di belakang Anda sebaliknya. Di depan ini begini, belakang begini. Dia kayaknya baik-baik saja, padahal di belakangnya dia rusak.
Dia punya 2 muka bahkan lebih. Ini bahaya saudaraku. Ya, bahaya sekali. Apalagi ke depan ini nanti HP-nya mau masuk ke dalam tubuh. Jadi dengan kemarin vaksin yang disuntikan itu Anda sudah punya barcode. Tetapi itu masih belum bekerja sempurna. Nanti akan ada lagi. Ya, ada lagi chip kecilnya. Tetapi bisa jadi nggak pakai chip itu. Bisa jadi yang ada pada Anda itu sudah komplit. Kalau Anda pakai, kalau enggak ya enggak ya. Jadi orang-orang di luar sana sini nggak ada yang pakai. Itu saudaraku bisa untuk internet from body. Artinya apa? Internet dari tubuh. Jadi Anda mau foto, begitu ya, mau foto, mau ngeprint, nggak usah buka laptop, hanya tinggal gini. Lihat saya matanya, cuma gitu doang. Saya mau foto Pak Dwi, suami saya cuma gini. Nah, terus di print, klik lagi, langsung keren keluar. Mau bayar, ini tinggal tempelin tangannya, plak, udah langsung pembayaran. Terus malah nanti ke depannya nggak perlu begini, plak. Anda ngambil di toko apa, lihat wajah Anda ini sudah langsung kepotong saldo. Dan jangan bilang masih jauh, sudah ada. Itu alatnya sudah sampai Jakarta. Jakarta sama sini jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Artinya masih lama nggak nyampe sini. Cuman sekejap ya. Berarti kita adalah umat zaman akhir. Kita umat apa no? Zaman akhir. Kalau begitu bagaimana Anda harus hidup? Bertobat. Saya pertama kali diutus dapat lagu ini. Lihatlah dia sudah datang, utusan raja, membawa kabar kedatangan raja kemuliaan. Lihatlah raja telah masuk dalam baitnya. Siapa dapat bertahan saat kedatangannya? Nah, ini caranya. Sucikan, murnikan para Lewi yang membawa korban sajian dalam kebenaran kepada Yesus Hamasia. Apakah Anda tahu ketika saya mendapatkan lagu ini sedang apa? Sama, selesai melayani semalam-malaman gak tidur. Sudah mau layah-layah tidur, gak taunya para malaikat nyanyi. Lihatlah dia sudah datang, utusan raja. Saya diminta bangkit, kemudian saya tersuruh dan para malaikat mengelilingi mereka semua nyanyi. Lihatlah dia sudah datang, utusan raja, membawa kabar kedatangan raja kemuliaan. Lihatlah raja
Tuban Saji. Bapak dan Ibu Gembala silakan ke depan. Karena hari ini Bapak Yahweh Elohim mau mencurahkan kepadamu karunia-karunia yang kemarin telah engkau tinggal, karena engkau begitu ketakutan. Jemaat semuanya bangkit berdiri, dukung gembala. Semua kelelahan hari ini Bapak Yahweh mau mencabut dari Yeshua masih mencabut segala kesedihanmu, segala keterpurukanmu anakku. Engkau mengerjakan segala tugasmu dengan setia. Dan hari ini aku mau memulihkanmu, aku mau memperlengkapi engkau lebih lagi untuk membawa kebangkitan di tempat ini. Aku mengembalikan semua penglihatan, semua karunia-Mu, dan aku menambah-nambahkannya kepadamu. Jadilah kuat, jadilah teguh, dan pulihkan anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu. Biar leas
shikar gaya laya laya ya raya shikar gaya laya laya semua kesedihanmu keputus asaanmu hari ini aku cabut di dalam nama Yesus Masia Yahweh Elohim dan digantikan dengan firman yang baru yang penuh sukacita yang lebih besar untuk menampung ya curahkan minyak urapan dari samai mengalir atas putihku dikuduskan, dimurnikan, dikuduskan, dimurnikan. Dan hari ini engkau dimeteraikan dengan roh yang daripada samai. Engkau putri Yahweh Elohim Yesus Masia Shikar gaya terima kasih Bapak Yahweh Elohim, kedua anakmu ini sudah melayanimu sedemikian rupa dan hari ini kau telah mengisi minyak mereka penuh sehingga mereka sanggup dan siap untuk tantangan-tantangan berikutnya memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Yahweh Elohim. Amin. Tepuk tangan semua saudaraku. Haleluya Yahweh Elohim. Firman-Nya saya tidak ingin, silahkan duduk. Ada yang berpikir bahwa Ibu Dian sudah merancang, tidak. Saya meminta Boy, sini. Iya, namamu aku tidak tahu, jadi kupanggil Boy, karena anak laki-laki. Sini nak. Buka yang pertama kamu lihat yang mana? Buka aja. Yang mana? Satu atau dua? Itu. Ya. Oke, salah satu ya. Oke. Baik, makasih Nan. Dua Raja-Raja pasal 1. Ya. Dua Raja-Raja pasal 1. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Tadi anak kecil ini melihat di pasal 1, saya melihat pasal 2. Jadi mari kita lihat saudara. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari sisi kisi-kisi kamar atasnya. Kira-kira ini lantai 1 atau lantai 2? Kisi-kisi kamar atasnya. Berarti lantai 2 ya. Bisa jadi lantai 3 juga. Nah, jadi saudaraku dia jatuh, Ahazia jatuh. Ya. Jadi Ahazia ini raja Samaria. Lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan. Pergilah minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allahnya A kecil, berarti ilah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi ini loh kebanyakan orang-orang kalau sakit suka pergi ke dukun, minta obat. Tapi kalau di sini nggak ada ya, jauh di sono adanya, ya kan? Tetapi berfirmanlah malaikat Yahweh Elohim kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, hei, apakah tidak ada di antaramu seorang nabi Yahweh Elohim
dari tempat tidur. Maka itu kalau sakit jangan coba-coba pergi ke dukun. Kenapa? Karena Yahweh Elohim akan berkata, ya sudah, kalau begitu kamu nggak usah bangun lagi dari tempat tidur. Mau? Nah, nggak mau kan? Jadi saudaraku, di mana engkau berbaring, engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Maka jawabnya, ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah dan kepada raja yang telah menyuruh kamu, katakan begini ya, apakah tidak ada Yahweh atau nabinya sehingga engkau menyuruh mereka meminta petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, dan engkau akan berbaring, sebab engkau pasti mati. Lalu bertanyalah ia kepada raja, kira-kira kalau Anda utusan itu terus menyampaikan pesan itu, berani gak? Siap-siap dipancung kepala. Bener kan? Raja lu dibilang, kamu mau mati lu raja. Ya kan? Ngeri lu saudaraku. Oleh sebab itu jadi utusan itu gampang atau enggak? Susah. Karena belum tentu diterima. Anda bersyukur punya hamba Tuhan di sini yang rendah hati. Ya kan? Ya rendah hati loh. Hamba Tuhannya, saya ini siapa? Datangnya dari mana? Ya kan? Tahu-tahu, ayo sini. Berdiri di depan Bapak Yahweh Elohim, kemudian duduk tersungkur dan bersujud. Ya kan? Mau didoakan. Ada loh hamba Tuhan yang gak mau. Ada. Tapi Anda semua beruntung. Kenapa? Karena gembala Anda memiliki kepekaan. Gembala Anda benar-benar dipakai oleh Bapak Yahweh. Oleh sebab itu sekarang adalah masa-masa akhir menjelang kedatangannya. Maka itu bergandengan tangan yang erat dengan gembala Anda. Mau dikoreksi meskipun pahit, meskipun sakit. Karena dengan cara begitu engkau membayar harga. Nanti bisa dimurni. Tadi tumpang tangan saya kepada Anda adalah membuka. Ya, membuka perkenanan. Siapa yang akan melanjutkan prosesnya? Gembala Anda. Jadi nanti kalau diproses, ada nggak yang ngambek kayak anak kecil? Aku ini aku nggak mau gitu. Ngambek, kalau cari yang lain, nggak bisa bertumbuh Anda. Ya saudaraku ya. Karena yang pakai Yesus Hamasiah, Bapak Yahweh Elohim, baru di sini. Ya kan di Cilacap ini. Anda sudah benar di dalam penggembalaan yang benar. Tetapi pesan juga dari Bapak Yahweh Yesus Hamasiah kepada gembala, tetaplah rendah hati dan terus bangun mesbah pujianmu, mesbah doamu. Makin banyak memuji. Kalau jemaat muda ada yang mau ikut, gak apa-apa, memujilah sendiri. Nanti pujian itu yang akan menarik mereka datang. Ya, jadi Bapak dan Ibu Gembala semangat dan bersiap. Tidak ada curhat-curhat sama saya, Dada. Bahkan ayatnya ini yang milih siapa? Iya. Nah, ya kan? Jadi kalau ada yang curiga-curiga, itu dari Samael. Samael mau mengambil Anda. Apalagi nih, kalau saya biasanya bilang sama anak saya, itu kamu selalu melirik ke HP, hati-hati. Ada Samael di HP-mu. Hati-hati hatimu mau dicolong olehnya, maka itu jauhkan HP-mu. Iya, anak kecil langsung menyambut. Karena kan ini jemaatnya ada anak kecilnya ya. Nah, jadi saudaraku, jawab mereka kepadanya. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah dia, itu Elia, orang Tisbe, gitu ya. Kemudian sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia, seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia
yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Yahweh, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Yahweh, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buah." Maka ketika itu juga turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anaknya. Jadi anak buahnya. Jadi bayangkan, dia baru datang. Jadi kenapa kok dihukum begitu? Menurut Anda kenapa? Elia sedang duduk di atas bukit. Kemudian dibilang, "Hei Elia, coba turun. Raja memerintahkan kamu untuk turun dari atas bukit. Turunlah." Terus Elia berkata, "Kalau benar aku abdi Yahweh, maka kiranya turunlah api dari angin." Saya masih ingat kemarin di sini beberapa orang ibu ada di sini bersama kami menyembah. Ketika saya mengangkat doa berkat untuk tempat ini, ada petir di atas kami. Doa ya Bu ya. Semua merinding, ya Mbak ya. Semua merinding, urapan turun langsung seluruh memenuhi kami saudara. Karena apa? Karena ada hadiratnya. Orang yang dipakainya disertai dengan semua tanda-tanda. Biasa yang menyertai saya adalah guntur, kilat, dan hujan. Ya. Nah, tapi ini kita bicara tentang Elia, bukan tentang saya. Karena saya hanyalah jumos, tahu gak jumos? Kurir mengantar bukan mulutku yang jongos, bukan. Iya, dia imajinasinya tinggi saudaraku. Sehingga ketika saya berkata jongos, maka dia langsung memikirkan itu kayak film kartun-kartun yang jongos itu loh, mulutnya panjang itu loh saudaraku ya. Nah itulah dia saudara. Nah jadi terjadi begitu. Lalu raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya lagi. Lalu orang itu berkata, "Hai abdi Yahweh, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Yahweh, biarlah turun api dari langit." Aduh, 2 kali. Berapa orang berarti yang telah mati? 102. Ngeri ya saudaraku. Maka turunlah api Yahweh dari langit. Dari sini kita bisa lihat di hadapan mata Yahweh Elohim yang lebih berharga nyawa dari para tentara itu, atau hanya satu orang Elia? Hanya Elia. Mengapa Elia lebih berharga daripada ke-100 orang itu? Karena Elia adalah hamba yang dipilihnya. Jadi barang siapa berani kepada hamba yang telah diurapinya, maka saudaraku, itu hukumannya. Ya, karena Bapa Yahweh Elohim lebih mendengarkan suara hamba yang telah melayaninya, yang telah membayar harga, yang telah menderita, daripada Anda yang hanya suka kerjaannya lihat HP, yang hanya suka kerjaannya main, yang hanya suka kerjaannya hanya berantem, yang hanya mencari perkara. Habiskan semua. Dan kita lanjutkan saudara. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira ketiga itu, dan sesudah sampai, ini dia, setelah 100 orang mati, 102 mati, perwira yang ketiga nggak mau mati konyol. Dia berlutut saudaraku. Dia berlutut saudaraku dan memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Yahweh, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dan ke-100 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu,
Kenapa saya rubah jadi 100? Karena di situ ditulisnya 50. Padahal yang mati berapa? 100. Ya. Maka berfirmanlah malaikat Yahweh kepada Elia, turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya. Berarti yang menyuruh Elia menurunkan api dari langit atas kehendaknya Elia sendiri atau atas perintah Yahweh Elohim. Perintah Yahweh Elohim. Yahweh Elohim tahu kalau kamu turun dengan perwira yang pertama dan kedua, mati kamu. Daripada hambaku yang mati, mending kalian yang membuat mati. Ya kan? Karena seorang nabi tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri. Mulutnya ini benar-benar dipakai karena saya merasakannya. Dipakai benar-benar. Kok suruh ngomong A ya A, B ya B, ditambahin tidak bisa. Firman kalau udah selesai ya selesai. Kalau Anda lihat saya ketika menyampaikan firman di YouTube, nah Bapak Gembala Anda tuh tahu banget. Kalau udah nggak ada bahan, saya bilang apa-apa, amin, sudah selesai. Sudah selesai, Roh Kudus berbicara. Sampai 3,5 jam pernah, cuma 10 menit pernah, cuma 5 menit pernah. Tergantung roh itu berbicara, gitu ya. Nah ini dia. Maka berfirmanlah malaikat Yahweh kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, jangan takut kepadanya. Maka turunlah Elia, ya kan? Maka sebab itu, karena ini ya, jadi firmannya akhirnya disampaikan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, dukun, seolah-olah tidak ada Yahweh di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Karena jadi bertambah dosanya. Awalnya dosanya tidak tambah 102 orang. Sekarang dosa Ahazia ditambah 102 orang. Itu ditanggungkan kepada Ahazia. Jadi Anda memerintahkan anak Anda untuk berbuat salah, maka Andalah yang menanggung dosanya. Ya saudaraku, maka jangan perintahkan yang salah. Dan tidak ada di tempat sini semua orang tua baik kan ya. Maka matilah raja sesuai firman Yahweh Elohim yang dikatakan Elia. Maka Yoram menggantikannya menjadi raja dalam tahun kedua zaman Joram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Karena di hadirat Yahweh Elohim saat itu anak laki-lakilah yang menerus. Tetapi saat ini sejak Yeshua HaMashiach hadir, laki-laki dengan perempuan tidak ada beda. Karena gini saudaraku, tak kasih tahu, anak-anak ada rahasia anak-anak. Mau tahu nggak? Bapak-bapak dan nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi rahasianya adalah Anda yang perempuan, kalau Anda berani seperti saya mengabarkan firman-Nya, tidak takut digorok, tidak takut mati ibaratnya. Kita di hadapan Yahweh Elohim adalah laki-laki, ya. Tapi Anda yang laki-laki, tapi Anda carinya enaknya sendiri dan tidak mau bayar harga, maka di hadapan Yahweh Elohim Anda adalah perempuan. Jadi coba lihat, samping Anda ada laki-laki, tanyakan, kamu laki-laki apa perempuan di hadapan Yahweh? Laki-laki perempuan. Jadi para laki-laki, bapak-bapak di sini nggak mau kan dipakein rok? Mau nggak? Nggak, yang nggak mau kok ibu mau udah pakai rok. Ini yang laki-laki mau kayaknya senyum-senyum jadi tambah cantik. Jadi kalau tidak mau dipakaikan rok, maka mulai dari sekarang Anda harus lebih giat mencari Yahweh Elohim daripada para perempuan. Dan yang perempuan jangan mau kalah.
Ya kan? Aku ini meskipun perempuan, tetapi aku ini tentaranya Yahweh Elohim. Jadi mari laki-laki, mari perempuan berlomba, bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu, memuji dan menyembahnya, buat Cilacap bergoyang dan bergetar. Amin. Coba aminnya kok kurang seru. Amin. Apa yang kau aminkan? Jangan-jangan cuma Pak Amin di ujung seberang sana ada nggak? Iya, membuat Cilacap bergetar dari tempat ini. Amin. Kegerakan terjadi di tempat ini. Amin. Nanti saya akan mentoring Pak Gembala. Pak Gembala, gimana umatmu? Sudah bertumbuh belum? Sudah semakin dewasa belum? Ya kan? Ini ya di tempat saya umur 63 tahun, tapi umur psikologinya 13 tahun. Yang 75 tahun 17 tahun. Gimana coba? Punya bayi kawak. Iya, bayi kawak ya. Itu gitu, curhat tahu-tahu sama saya datang. Bu, saya mau ini konsultasi gitu ya, silakan. Awalnya baik-baik, tiba-tiba saya ini sedang bersedih. Kenapa? Karena saya bertemu dengan cinta lama saya. Katanya masih cinta kepada saya. Saya bingung gitu kan, saya lihat gitu kan. Usianya Oma berapa? 75. Kok ketemu cinta lama sih Oma, mau diapain cinta lamanya? Saya gitu saudaraku. Dia juga ketawa saudaraku ya. Jadi makanya yang anak-anak muda jangan asal pilih pasangan. Tahu-tahu tidak kamu cintai, tidak dengan segenap hatimu kamu nikahi. Nanti kayak Oma ini. Jadi meskipun sudah punya anak cucu banyak buyut, ketemu cinta lama. Jadi kayak di film slow motion. Ayam, begitu saudaraku. Jadi kalau difilmkan asik ya saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku jangan begitu. Di sini ada nggak ya yang begitu? Iya benar. Nggak ada ya, nggak salah gitu ya. Haleluya. Semua sudah saya sampaikan firman daripada Ruach HaKodes. Tinggal tunggu Elia naik ke surga. Kapan Elia naik ke surga? Ini tadi dikatakan bahwa setelah Ahazia mati. Artinya setelah terjadi penghakiman atas seluruh bumi, maka baru Elia naik ke surga. Bukan Elia, maksudnya siapa? Kita semua yang mendapat urapannya. Tepuk tangan. Sekarang saya mau Anda samping kanan kiri Anda atau depan belakang Anda, pandang matanya dan katakan, ayo menyala. Malah yang di sana gimana? Ayo menyala, ayo semangat ya. Yang anak muda-muda, lepaskan gadgetmu, bangkit jadi penerus Yahweh Elohim, bangkit jadi pengerja Yahweh Elohim. Saya lihat di sini anak kecil-kecil saja yang memainkan musik. Yang nggak apa-apa, mereka akan menjadi lihai. Tapi di mana kakak-kakaknya? Ya, saudaraku, hayo. Ini hanya akan merusakmu. Generasi Indonesia harus dihancurkan. Oleh sebab itu mereka menciptakan banyak alat untuk menghancurkan. Orang tua-tua harus tegas. Jauhkan anak Anda dari ini. Kalau sekolahnya pakai ini, gak usah sekolah. Lalu untuk apa sekolah? Anda dirusak. Anak saya ini, dia mau sekolah langsung, saya bilang tidak. Betulkan karakter, betulkan imanmu, melayani Yahweh Elohim. Kalau memang Yesua belum datang, nanti sekolah. Karena apa? Suami saya aja masuk sekolah udah umur 40 tahun ya. Udah dapat gelarnya. Ya kan? Sekolah itu masalah gampang. Karakter nomor 1. Anda nyekolahin anak sampai jual tanah, jual kopi, jual sandal, jual baju, jual sepeda, jual semua dijual. Hidung kalau bisa dicopot juga dijual. Ya enggak sih? Tapi anak Anda tidak menjadi lebih taat kepada Anda, tapi lebih berani kepada Anda. Iya kan? Rugi dah. Rugi. Tuh anak kecil aja bisa bilang rugi. Rugi dah. Rugi. Jadi didik karakternya.
dididik imannya. Kalau dia sudah bisa mempertanggungjawabkan itu, baru pergi kuliah, baru pergi sekolah. Doktrin harus kuat ya. Yeshua HaMashiach Yahweh Elohim. Ibaratnya orang ilmu itu naik di atas gunung bersama gurunya. Nanti kalau sudah itu boleh diutus turun. Kayak Wiro Sableng 212. Kalau nggak sableng, nggak dikirim ke bumi, nggak dikirim turun gunung. Karena harus sableng yang bisa menghadapi dunia. Imannya itu harus sableng. Ya enggak? Iya. Yang lain pakai tanda, nanti tinggal klik. Dan down. Bener nggak? Berarti hari ini yang sangat penting, siapkan generasimu. Sering-sering bawa anak-anak kemari. Minta ibu gembala mendidik, melatih. Jangan lupa bawakan ibu gembala es biar seneng. Iya kan? Jangan ngajar kan haus ya kan. Baik saudaraku, sebelum kita tutup, kita angkat satu pujian dulu ya, biar Bapak Yahweh disenangkan. Tinggikanlah Yahweh, tinggikanlah Yahweh, sujudlah menyembah di hadiratnya, di hadapan gunungnya yang suci dan kudus, sebab kuduslah Yahweh Bapa kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tinggikanlah Yahweh, tinggikanlah Yahweh, sujudlah menyembah di hadapannya, di hadapan tatanya yang suci dan kudus, sebab kuduslah Yahweh Bapa kita. Tinggikanlah Yahweh, tinggikanlah Yahweh, sujudlah menyembah di hadapannya, di hadapan gunungnya yang suci dan kudus, sebab kuduslah Yahweh Bapa kita. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Terima kasih. Hamba minta berkat khusus untuk anak-anakmu di tempat ini. Mari angkatlah tangan saudaraku dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes dicurahkan kepada kita sekalian di tempat ini hari ini. Damai sejahtera, kesehatan, sukacita, dan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita diberinya jalan keluar. Dan biarlah kiranya dipulihkan, disembuhkan yang mengalami sakit penyakit. Dan terlebih lagi setiap anak-anak yang ada di tempat ini, setiap kita semuanya, Bapa Yahweh Elohim mencurahkan roh yang penuh keberanian untuk memberitakan namanya yang benar. Dalam nama Yeshua HaMashiach, perkenanan, kekudusan, kemurnian kiranya diperoleh di tempat ini. Haleluya Yahweh Elohim. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim memberkati Anda semua. Yeshua HaMashiach menyertai Anda. Amin, amin, amin. Sampai jumpa kembali.